Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok New Normal ingin menayangkan sebuah video presentasi yang bertema pedofilia untuk mata kuliah psikologi abnormal oleh Iva Azharatul Wardah NIM 2019-433, Dinda Fajar Gita Cahyani NIM 2019-435, Himayatul Hamidah NIM 2019-446, Amalia Santi Wilihida NIM 2019-454, dan yang terakhir Muhammad Aril Daniawan dengan NIM 2019-482. So, let's enjoy this video. Yang pertama yaitu apa sih definisi dari gangguan pedofilia itu? Jadi kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu paidas yang berarti anak. Definisi pedofilia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesukaan abnormal terhadap anak atau aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, perbuatan seksual yang tidak wajar di mana terdapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas. Pedofilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual, di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Seringkali penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu pedofilia heteroseksual, di mana objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur, dan pedofilia homoseksual, di mana objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur. Dalam sebagian besar kasus, gangguan pedofilik merupakan pria yang tertarik secara seksual pada anak-anak. Perlu dicatat bahwa pedofilia bisa terjadi baik pada pria maupun wanita yang mencari kontak secara seksual dengan anak laki-laki atau perempuan. Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan kriminal. Tidak semua penganiaya anak memiliki gangguan pedofilik. Definisi klinis gangguan pedofilik ditujukan hanya ketika daya tarik seksual pada pra-remaja atau anak yang berada di awal pubertasnya. Beberapa penganiaya anak mengalami dorongan pedofilik hanya sesekali atau selama ada kesempatan, sehingga tidak menjamin diagnosis gangguan pedofilik. Pria dengan gangguan pedofilia atau hampir semua kasus merupakan seorang pria, biasanya orang yang taat hukum, atau warga terhormat berusia 30 atau 40 tahun. Sebagian besar sudah menikah atau cerai dan memiliki anak sendiri. Mereka biasanya sangat akrab dengan korban, yang biasanya kerabat atau teman dari keluarga. Seorang pelecehan anak biasanya bukanlah orang asing. Dia mungkin seorang ayah, paman, saudara laki-laki, guru, pelatih, tetangga, atau bahkan seorang ulama. Pelaku kekerasan seringkali adalah orang dewasa yang dikenal dan dipercaya oleh anak tersebut. Selanjutnya, peristiwa ini dimulai saat anak-anak masih muda dan terus berlanjut selama beberapa tahun hingga mereka ketahuan atau hubungan mereka putus. Nah, asal mula pedofilia itu rumit dan beragam. Bukti berdasarkan studi kasus menunjukkan bahwa pria dengan pedofilia cenderung memiliki lebih sedikit hubungan romantis ketimbang pria lainnya, dan hubungan yang mereka jalin cenderung kurang memuaskan. Gejala atau kriteria diagnosis gangguan pedofilia. Yang pertama, gangguan pedofilia didiagnosis hanya ketika orang dewasa bertindak atas dorongan seksual mereka terhadap anak-anak atau tertekan oleh dorongan tersebut. Agar dapat didiagnosis mengalami gangguan pedofilik, seseorang setidaknya harus berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dari anak yang menarik bagi orang tersebut secara seksual atau yang menjadi korban. Namun, menurut APA tahun 2013, diagnosis ini tidak berlaku untuk seseorang di akhir
12 atau 13 tahun. Sedangkan menurut DSM-5 mensyaratkan bahwa pelaku berusia minimal 18 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari anak tersebut. Yang kedua, beberapa orang penderita pedofilia membatasi aktivitas menyimpangnya hanya dengan melihat atau membuka pakaian anak-anak. Sedangkan yang lainnya terlibat dalam ekshibisionisme, mencium, menyentuh, seks oral, serta persetubuhan anal atau persetubuhan vagina pada kasus anak perempuan. Selanjutnya yang ketiga yakni memiliki hayalan dan dorongan seksual melalui kontak seksual dengan prapubertas atau anak-anak pubertas, atau ketika mereka mengalami keinginan yang berulang, intens, dan menekankan untuk berhubungan seksual dengan anak-anak prapubertas atau puber. Hayalan dan dorongan seksual tersebut dilakukan secara intens dan muncul berulang-ulang selama kurang lebih 6 bulan. Gejala diagnosis gangguan pedofilia selanjutnya adalah kecanduan menonton pornografi anak. Menurut Rigel, kebanyakan pria yang mengakui gangguan pedofilia melaporkan bahwa mereka menonton pornografi anak, sehingga DSM-5 memasukkan penggunaan atau menonton pornografi anak merupakan salah satu gejala atau kriteria diagnosis gangguan pedofilia. Penggunaan ekstensif pornografi yang menggambarkan anak-anak remaja merupakan indikator diagnostik yang berguna pada gangguan pedofil. Seperti pada kebanyakan parafilik, daya tarik subjektif yang kuat mendorong perilaku tersebut. Kadang-kadang, seorang pria dengan kelainan pedofilik senang membelai rambut anak itu, tapi ia juga dapat memanipulasi alat kelamin anak, mendorong anak untuk memanipulasi, dan lebih jarang mencoba memasukkan alat kelamin. Penganiayaan seperti itu dapat diulang selama beberapa minggu, bulan, atau tahun jika tidak ditemukan oleh orang dewasa lain atau jika anak tidak protes. Adapun gejala atau kriteria diagnosis gangguan pedofilia yakni diantaranya adalah gejala diagnosis gangguan pedofilia selanjutnya adalah laporan diri dan pletismografik penis. Maksudnya, terangsang secara seksual oleh gambar erotis anak-anak. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan ukuran laporan diri dan pletismografik penis, 1/4 pria yang diambil dari sampel komunitas menunjukkan atau melaporkan gairah saat melihat gambar anak-anak yang merangsang secara seksual. Dan dari situ bisa dikatakan bahwa banyak pria yang konvensional dalam minat dan perilaku seksual mereka dapat terangsang secara seksual oleh gambar erotis anak-anak. Poin selanjutnya yakni kebanyakan pria heteroseksual atau gay yang lebih tua dengan gangguan pedohebifilik telah menikah. Jadi secara psikologis, pria dengan gangguan pedohebifilik menunjukkan peningkatan impulsivitas dan psikopati dibandingkan dengan populasi umum. Berikutnya, penderita gangguan pedohebifilik sengaja menakut-takuti anak tersebut dengan misalnya membunuh hewan peliharaan dan mengancam akan melukai lebih lanjut jika anak tersebut memberitahu orang tuanya. Orang dengan gangguan pedohebifilik umumnya menganiaya anak yang mereka kenal, seperti tetangga atau teman keluarga. Sebagian besar penderita gangguan pedohebifilik tidak melakukan kekerasan selain tindakan seksual. Meskipun jika mereka melakukannya, karena kekuatan fisik yang terang-terangan jarang digunakan dalam gangguan pedohebifilik. Penganiaya anak sering menyangkal bahwa ia sebenarnya terpaksa untuk melakukannya pada korban. Meskipun keyakinan yang menyimpang dari para penganiaya, pelecehan seksual terhadap anak-anak melibatkan pengkhianatan kepercayaan dan konsekuensi negatif serius lainnya. Pendekatan teoritis. Berikutnya, dalam buku Psikologi Abnormal, pendekatan teoritis dalam memahami gangguan pedofilia menekankan pada faktor psikologi dan faktor biologis. Yang pertama, faktor psikologi. Dalam perspektif psikologi atau psikodinamika, Freud mengungkapkan bahwa perilaku abnormal muncul karena adanya motif yang tidak disadari atau adanya konflik ketidaksadaran. Perspektif psikodinamika memandang bahwa pedofilia merupakan pertahanan terhadap kecemasan pengebirian pada tahap balik dalam perkembangan psikoseksual. Kecemasan pengebirian
lenyapnya penis saat melakukan persetubuhan bersama wanita dewasa dengan adanya resiko kebiri atau hancurnya organ seksual. Oleh karena itu, secara tidak sadar, kecemasan terhadap kebiri tersebut membuat pria mengalihkan hasrat seksualnya dengan aktivitas seksual lain yang ia rasa lebih aman. Salah satunya adalah melakukan seks dengan anak-anak yang cenderung mudah untuk dikendalikan. Berikutnya yang kedua adalah faktor biologis. Dalam perspektif biologis, Wilhelm serta keilmuan medis modern menjelaskan bahwa perilaku abnormal seseorang disebabkan adanya masalah pada otak pasien atau karena adanya kerusakan atau abnormalitas secara biologis. Dalam perspektif biologis ini, gangguan pedofilia disebabkan karena adanya kerusakan atau abnormalitas dalam otak ketika merespon rangsangan seksual. Posenti et al. 2012 menyebutkan bahwa dalam suatu penelitian dengan akurasi hampir 100% menemukan adanya perbedaan respon otak antara pria pedofil dengan pria non-pedofil pada saat ditunjukkan gambar telanjang antara perempuan dewasa dan anak-anak. Penelitian lain membuktikan bahwa adanya fungsi otak abnormal pada sirkuit otak yang merespon rangsangan seksual. Meski membutuhkan penelitian lebih lanjut, namun dapat terlihat apabila gangguan pada jaringan otak yang berkaitan dengan gairah seksual dapat meningkatkan kerentanan pedofilia. Selain itu, dalam perspektif biologis ini, pedofilia dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada love map akibat trauma masa kecil. Love map sendiri merupakan suatu pola dalam otak yang dapat menentukan rangsangan seksual seseorang. Nah, mulai hari ini mari kita didik anak-anak kita dengan baik supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Sekian video tentang gangguan pedofilia. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.